Selamat hari Sabat. Senang bisa bersama Anda. Saya merasa bahwa kami telah mengadopsi gereja ini atau gereja ini yang mengadopsi kami. Karena kami terus datang ke sini meskipun tidak ada keinginan untuk membicarakan jadwal saya atau semacamnya. Tapi jadwal saya benar-benar padat. Dan kami masih di sini sesekali. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan sebelum kita mulai bahwa saya sedang berusaha. Saya mencoba untuk tidak memberikan khotbah. Tetapi saya mencoba untuk menggabungkan khotbah dan membuka pembicaraan dengan Anda. Karena kita sedang hidup dalam suatu keadaan yang sangat serius. Dan kita harus siap. Jadi sebelum kita mulai, saya mengundang Anda untuk menundukkan kepala dan berdoa bersama saya. Bapa di surga, kami berdoa dengan kerendahan hati agar Engkaulah yang membuka kitab suci. Dan untuk membuka mata dan hati kami serta mengubahkan kami. Supaya kami dapat melihat Engkau, mengerti Engkau, mengasihi Engkau, dan mengenal Engkau. Dan mengizinkan Engkau memimpin hidup kami. Semoga Engkau menyertai kami semua. Dan sertailah saya dalam nama Yesus. Amin. Orang-orang suka mendengar hal-hal yang sensasional. Orang suka, terima kasih, orang suka mendengar hal-hal yang sensasional. Akan terjadi ini dan itu dan itu. Orang penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi saudara-saudaraku, mengapa ada orang yang ingin tahu masa depan? Mengapa Anda ingin tahu apa yang akan terjadi di Israel? Karena orang-orang ingin Anda tahu. Ketika perang Irak, ketika perang dimulai, saya ingat orang-orang berkata kepada saya, ini dia, ini adalah akhir zaman. Seperti yang dikatakan orang ketika ekonomi jatuh. Seperti yang dikatakan orang pada peristiwa 9/11. Seperti yang dikatakan orang ketika COVID datang. Mengapa orang begitu penasaran? Untuk mengetahui kapan Yesus datang. Untuk mengetahui masa depan. Untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Karena roh nubuat mengatakan, ketika kita mencoba untuk mengetahui hal itu membuat kita bukannya mempersiapkan diri, tetapi justru menjadi kendur, menjadi santai, sampai kita melihat peristiwa-peristiwa yang kita harapkan menandai awal dari akhir. Kita tidak akan bersiap sedia. Di mana kita seharusnya selalu siap setiap hari. Kita harus benar-benar siap setiap hari. Anda ingat, saya sering bercerita yang mungkin Anda lebih mengetahuinya daripada saya. Ketika saya masih kecil pergi ke sekolah, dan semua orang ingat, Bayram Hasan berjualan es krim. Dan dia akan mengatakan, hari ini Anda membayar, besok gratis. Anda ingat ceritanya? Dan saya membayar es krim, saya datang keesokan harinya, saya berkata berikan saya es krim gratis. Dan dia berkata hari ini Anda bayar, nak. Kenapa orang berharap bahwa hari esok akan lebih baik? Atau bahwa mereka akan mempersiapkan diri besok? Atau mereka akan belajar besok? Atau mereka akan melayani besok? Pikirkanlah tentang hal ini. Yesus ingin agar Anda siap hari ini. Alkitab mengatakan bahwa hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini jika Anda mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu. Ellen White mengatakan bahwa setiap kali kita menunda-nunda, kita mengeraskan hati kita. Dan kita menjadi semakin tidak peka terhadap panggilan Roh Kudus. Setiap penundaan. Kita berbicara tentang mempersiapkan diri untuk peristiwa-peristiwa terakhir. Dan kita tidak melakukannya, tolong jangan marah padaku. Jika Anda melakukannya, saya akan mendoakan Anda. Kita berharap dapat mempersiapkan diri untuk peristiwa akhir zaman. Tapi kita tidak mempersiapkan diri dalam urusan sehari-hari. Kita memiliki banyak masalah. Orang-orang saling mengkritik satu sama lain. Apa saya benar? Saya dengar orang-orang senang mengkritik. Itu seperti makanan. Mengkritik orang lain dan mengkritik pendeta dan mengkritik conference. Dan general conference jika mereka di sana bukan lebih baik. Nyatanya akan lebih buruk. Dengan mereka mengkritik orang lain. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki Kristus. Karena dengan ukuran yang Anda pakai untuk menghakimi, kata Alkitab. Dengan ukuran itu pula Anda akan dihakimi. Bukannya mengintrospeksi diri mereka sendiri dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Orang-orang justru mengkritik. Mereka memiliki masalah di dalam hati mereka sendiri. Dosa-dosa yang tersembunyi. Orang-orang memiliki masalah di dalam keluarga. Mereka seperti orang-orang kudus di gereja. Dan ketika pulang ke rumah ceritanya berbeda. Mereka mengeluarkan tanduk. Seperti binatang yang ada dalam kitab Wahyu. Kita berbicara tentang perlunya dilahirkan kembali.
Untuk melanjutkan, Ellen White berbicara banyak dalam buku Testimonies, volume 1. Berbicara banyak tentang iblis yang mencoba mengalihkan perhatian kita tepat sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang bersiap dan tepat sebelum Yesus datang. Setan akan mengalihkan perhatian mereka. Dan kemudian dia berkata mereka akan mencintai kesenangan. Mereka akan menyukai hiburan. Mereka akan senang mengumpulkan barang-barang. Dan mereka tidak akan menyadari bahwa Yesus benar-benar akan datang. Katakan padaku, siapa yang tidak menderita dalam hal mengumpulkan harta benda, menyembah harta benda. Apakah saya benar? Kita sangat kerasukan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Kita begitu tergiur sehingga kita tidak menyadari bahwa Yesus akan segera datang. Dan harta benda ini akan hangus terbakar. Semuanya itu akan dihanguskan. Ketika saya memikirkan truk saya, seseorang menabrak saya beberapa minggu yang lalu. Saya sedang berceramah untuk asosiasi kependetaan. Saya berdiri, saya berdoa. Ketika saya membuka mulut, tepat sebelum mengucapkan suatu kata, polisi datang ke pintu di convention center dan berkata, Tuan Goya, keluarlah. Ups, apa yang telah saya lakukan? Dan mereka mengatakan tidak ada, telah terjadi sebuah insiden. Saya berkata, bagaimana saya terlibat? Dan mereka berkata, seseorang menabrak mobilmu. Saya berkata, itu tidak mungkin. Mobil saya diparkir di depan convention center, di depan hotel. Mereka berkata, ya. Seseorang keluar dari tempat parkir, tidak berhenti di halte, menabrak seorang pria dari belakang dengan kecepatan 60 mil per jam di jalan raya. Mobil itu berputar, menabrak trotoar, terbang di atas trotoar, di atas rumput, ke bagian belakang mobil saya, memindahkan mobil dari tempatnya, membengkokkan mobil, menghancurkan mobil. Apa saja kemungkinannya? Tepat sebelum berbicara. Dan coba tebak reaksi saya. Oh, saya tergoda. Haruskah saya menjelaskannya? Mobilku, ini mobil baru. Ini adalah F250 yang tahu tentang truk. Saya suka mobil itu. Haruskah saya jelaskan lebih lanjut atau Anda sudah paham? Saya berkata, bagaimana bisa? Dan polisi katakan tidak masalah. Anda tinggal di sini sekitar 2 jam bersama kami. Dan kami buat laporan polisi. Ini bukan salahmu. Dia yang harus bertanggung jawab karena dia tidak berhenti di rambu berhenti. Dan seketika itu juga terpikir olehku, setan ingin Anda terganggu. Dan saya berkata ke petugas polisi, saya berkata seharusnya saya tidak di sini. Mereka menunggu saya untuk berkhotbah. Anda lakukan tugas Anda, serahkan laporan kepada resepsionis hotel. Dia berkata, apa Anda tak tertarik dengan apa yang akan terjadi? Saya berkata, tidak. Itulah yang setan ingin dari saya, agar saya terganggu. Saya kembali seperti tidak ada yang terjadi. Saya berkata, Tuhan, ambil alih dari pikiran saya karena truk itu akan hangus terbakar. Mudah-mudahan tidak sekarang, tapi memang akan terbakar pada akhirnya. Saya kembali dan terus berkhotbah. Setan berusaha untuk mendapatkan Anda dan keluarga Anda dengan kekhawatiran tentang rumah, tentang pekerjaan, tentang properti, tentang seperti saya, sebuah bangunan, kekhawatiran tentang ini dan itu. Dan ini bukan waktunya untuk khawatir. Ya jika Anda perlu merawat mobil Anda, jika Anda perlu merawat rumah Anda, lakukanlah. Tapi ini bukan waktunya untuk menjadikannya prioritas. Inilah saatnya untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Pikirkanlah hal ini saudara-saudariku yang terkasih. Kita telah pergi ke gereja sepanjang hidup kita. Kurang lebih tergantung kapan Anda dibaptis. Kita telah setia, mudah-mudahan kembali membayar persepuluhan, memelihara hari Sabat, melakukan semua hal baik yang harus kita lakukan. Namun betapa menyedihkannya hal itu, tepat sebelum Yesus datang, kita menyembah berhala dari sesuatu yang lain dan bukan menyembah Allah. Itulah alasan mengapa banyak orang akan gagal. Mereka terkecoh. Mereka memiliki fokus yang berbeda. Jika Anda memikirkan hal itu, mari kita masuk ke dalam pembahasan pekabaran kita. Yesus berjalan bersama para murid dan mereka menuju Yerusalem. Dan inilah hari-hari terakhir kehidupan Yesus di bumi ini. Dan ia tahu bahwa ia akan disalibkan. Ia tahu bahwa ia pergi ke taman. Dan saya ingin Anda membayangkan, dia tahu bahwa di sana di taman dia akan menerima cawan itu. Pada dasarnya apa artinya itu? Dia Yesus Allah tanpa awal dan tanpa akhir. Dia satu dengan Bapa, Allah itu sendiri yang Maha Kudus. Akan menanggung dosa-dosa seluruh dunia.
Setiap manusia yang pernah ada sejak Adam hingga Wahyu. Seluruh dunia, semua kejahatan yang mengerikan, semua kejahatan yang tidak dapat dipercaya. Semua pemerkosaan, semua dosa dari yang kita sebut kecil sampai yang kita sebut besar. Semuanya besar. Setiap dosa yang pernah kita lakukan atau yang pernah akan kita lakukan, Dia yang Maha Kudus yang menanggungnya. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang begitu sempurna sehingga Ia memalingkan kepalanya dari dosa. Dia yang menanggung dosamu. Dan Dia tahu bahwa tidak hanya Dia akan menanggung semua dosa, tapi Dia bisa mati dalam kematian kekal. Dan Dia berkata, saya memiliki kuasa untuk memberikan nyawa saya. Anda ingat? Dan saya memiliki kuasa untuk mengambilnya kembali. Namun Ia menganggap tidak memiliki hak untuk mengambil nyawanya, atau memberikan nyawanya, atau melakukan apapun. Ia menjadi hamba, siap untuk mati. Membiarkan Bapa memutuskan apakah pengorbanannya cukup baik untuk diterima. Jika tidak, Dia Allah akan kehilangan kekekalan. Risikonya sangat besar. Seluruh alam semesta mengalami kegoncangan dan kita menganggap remeh. Dan di sana Ia berbicara dengan para murid dan Dia berkata, saya akan mati. Dan murid-muridnya berkata, bolehkah saya di sebelah kananmu? Bolehkah saya di sebelah kirimu? Dan Dia berkata, kamu tidak tahu, kamu tidak mengerti. Anda pergi ke gereja, Anda memelihara hari Sabat, Anda menyanyikan kumbaya, Anda makan brokoli, tetapi Anda tidak mengerti. Anda tidak mengerti. Anda tidak paham. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Ini adalah waktu untuk berdoa dan mempersiapkan diri. Dan Yesus berkata, Ia akan masuk ke taman itu. Dan Ia tidak lama. Dan Ia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membentuk paduan suara dengkuran. Semua orang mendengkur. Beberapa mendengkur sopran dan beberapa mendengkur bas. Bukankah itu aneh ketika Yesus sedang berdoa? Siapa yang membutuhkan lebih banyak doa? Yesus atau Anda dan saya? Ketika Yesus sedang berdoa, mereka sedang tidur. Seharusnya tidak demikian. Ellen White berkata, jika Tuhan Yesus sendiri, teladan tertinggi kita, merasa perlu berdoa, apalagi kita manusia yang lemah ini, Anda ingat kutipannya. Berapa banyak lagi kita sebagai makhluk berdosa harus berdoa. Dan Dia berkata, jika kita melakukannya, iblis tidak akan memiliki kuasa atas kita. Namun kita tidak menyadarinya. Karena hanya terhubung. Katanya, hanya mereka. Kata hanya berarti hanya mereka yang berada dalam persekutuan yang terus menerus dengan Kristus. Berdoa terus menerus tanpa henti. Terus menerus terhubung. Hanya mereka yang diselamatkan. Yang lainnya akan gagal. Tidak ada kekuatan dalam diri sendiri. Saudaraku, jadilah dirimu sendiri. Itu yang setan katakan. Biarlah Tuhan ada di dalam kamu. Anda bukan apa-apa dan Dia adalah segalanya. Tidak ada sesuatu pun di dalam diri kecuali kebodohan. Kembali ke pembahasan. Yesus berjalan bersama mereka dan mereka berhenti di Bukit Zaitun. Berapa banyak orang yang pernah ke sana? Tempat yang bagus. Ketika Anda melihat ke bawah, turunlah ke bawah bukit dan sampailah Anda di Taman Getsemani. Ketika saya berada di sana, ada banyak pohon zaitun yang masih muda. Tapi ada sekitar, saya tidak ingat, saya menghitungnya, kalau tidak salah ada 21 pohon yang sangat tua, berusia lebih dari 2200 tahun. Sangat tua. Dan saya tahu Yesus berdoa di bawah salah satu dari 21 pohon zaitun itu. Untuk memastikan bahwa saya berdoa di bawah pohon zaitun tempat Yesus berdoa, saya berdoa di bawah setiap pohon zaitun. Saya pindah dari satu pohon zaitun ke pohon zaitun yang lain. Saya berdoa di bawahnya, saya berkata sekarang saya berdoa di tempat Yesus berdoa. Bukankah itu sesuatu? Oh ya, adik saya Bob ada di sana juga saat kami berada di sana. Saya percaya di Wisconsin, bukan? Dengan konferensi Wisconsin. Kami pergi ke sana sekali. Tapi baiklah, mari kembali ke pembahasan. Yesus berhenti di puncak Bukit Zaitun. Bukit Zaitun yang turun mengarah ke Taman Getsemani. Lalu menyeberang jalan dan kemudian naik. Ada sebuah lembah yang disebut Gena. Tempat di mana mereka membuang sampah. Kemudian naik ke atas. Dan kemudian Yerusalem, Bait Suci. Dan Yesus berhenti di atas bukit. Dan saat itu matahari terbenam. Anda tahu ceritanya. Dan ketika Yesus memandang ke sana. Anda tahu dari buku Kemenangan Akhir. Ketika Yesus memandang ke sana. Matahari terbenam. Matahari menerpa dinding-dinding marmer. Dan batu marmer raksasa yang sangat besar. Dan terhubung bukan oleh semen. Bukan oleh adukan pasir. Tetapi dihubungkan dengan emas.
Dan sinar kilauan marmer dan emas di bawah sinar matahari menarik perhatian Anda. Dan mereka berkata, inilah bait Allah. Disinilah hadirat Allah, Shekinah, Urim dan Tumim, atau bagaimanapun pelafalannya dalam bahasa Inggris. Hadirat Allah telah hadir. Disinilah Allah telah berbicara. Disinilah hukum Allah yang ditulis dengan tangan Allah sendiri berada. Inilah pusat penyembahan di seluruh dunia. Ini adalah tempat yang paling kudus. Ini adalah tanah suci. Disinilah. Dan bahkan jika Anda memikirkan masa depan, itulah tempat di mana Alkitab mengatakan bahwa Yerusalem baru akan datang. Anda ingat? Di atas bukit Zaitun. Apa saya benar? Ini adalah pusat dunia. Jika Anda berpikir tentang waktu itu, sebagian besar negara kuat pada masa itu untuk melakukan perdagangan akan pergi ke titik itu. Israel mendapat lokasi yang sangat strategis. Dan mereka berkata, inilah pusat dunia. Ini adalah pusat agama. Inilah salah satu keajaiban dunia yang paling indah, bait suci. Disinilah hadirat Allah berada. Lihatlah di sini, dan Yesus berkata, akan terjadi tak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Dan mereka sangat terkejut. Mereka tidak dapat memahami, sebagaimana kita tidak dapat memahami waktu yang kita jalani saat ini. Dan Yesus berkata, semua ini akan dihancurkan. Ini semua yang Anda miliki, kebanggaanmu, keamananmu tidak ada lagi. Hilang. Dan bagi mereka itu adalah akhir dari dunia. Mereka tidak mengerti bahwa itu bukanlah akhir semua. Itu hanya akhir dari bangsa mereka. Karena waktu itu bukanlah akhir dari dunia. Dan mereka berkata, beritahukanlah kepada kami kapan itu akan terjadi dan bagaimana itu akan menjadi akhir zaman. Apakah tanda-tanda kedatanganmu? Dan Anda tahu ceritanya. Yesus tidak memulai dengan tanda-tanda peperangan, gempa bumi, dan kebakaran. Yesus memulai dengan pasal-pasal apa saja dalam Alkitab. Siapa yang tahu? Uji. Matius 24. Masih banyak lagi. Itu adalah jawaban yang bagus. Tetapi masih ada lagi. Lukas 21 dan Markus 13. Terima kasih. Ingatlah. Matius 24 dan 25. Markus 13, Lukas 21, ingatlah itu. Semuanya menceritakan peristiwa yang sama. Dan Yesus memulai dengan kata-kata, waspadalah. Apa artinya waspadalah? Memperhatikan, fokus, berhati-hati. Yesus tidak berkata jangan khawatir, santai saja. Yesus berkata waspadalah, perhatikanlah. Berhati-hatilah, perhatikanlah. Perhatikan, karena ini akan menjadi luar biasa. Ini akan menjadi luar biasa. Dan jika Anda terus membaca, Yesus mulai dengan waspadalah dan kemudian Yesus akhiri dengan berjaga-jagalah. Yesus mulai dengan waspadalah, berakhir dengan berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga dan berdoa. Apa yang Yesus katakan? Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Waspadalah. Mengapa Yesus mengatakan itu? Ketika saya masih kecil, ibu saya tidak perlu memanggil saya untuk makan. Karena saya selalu datang untuk makan sebelum ia memanggil saya. Anda tidak perlu menyuruh seseorang untuk waspada jika mereka seorang yang waspada. Anda tidak perlu mengatakan bangun jika mereka sudah bangun. Anda perlu membangunkan seseorang yang sedang tidur. Anda perlu peringatkan seseorang untuk memperhatikan seseorang yang tidak memperhatikan, yang teralihkan perhatiannya. Dan Yesus berkata, berhentilah untuk teralihkan perhatiannya. Ini bukan waktunya untuk perhatian kita terganggu. Dan kemudian Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena akan muncul Mesias palsu yang akan berusaha menyesatkan banyak orang dan nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran palsu. Lihatlah sekelilingmu, bukan untuk mengkritik siapapun, tetapi juga untuk berjaga-jaga. Kita tidak hanya memiliki doktrin-doktrin yang salah di dunia ini. Atau di antara gereja-gereja lain. Saat ini kita memiliki doktrin-doktrin palsu di dalam gereja. Pikirkanlah hal itu. Orang-orang yang datang kepada Anda dan berkata, jangan terlalu memikirkannya. Saudara-saudariku, Roh Nubuat berkata, pergilah ke kitab suci. Dan kemudian dia berkata, bacalah sesuai apa yang tertulis. Bagaimana seharusnya kita membaca Alkitab? Seperti apa yang tertulis di dalamnya? Bacalah apa adanya. Janganlah orang-orang memelintir Alkitab dan memelintirnya menurut pendapat mereka. Hiduplah sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sesederhana itu. Apa yang tertulis di sana itulah yang sebenarnya. Jangan memelintirnya.
Hanya mereka, katanya, yang memiliki, mengutip, dengarkan baik-baik, saya tahu bagian dari ingatan saya. Saya bisa membacakannya untukmu. Hanya mereka, kemenangan akhir. Halaman 593. Hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu. Hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kitab suci yang akan dapat bertahan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah, waspadalah dan pelajari kitab suci. Perhatikanlah dan lakukanlah pekerjaanmu. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Di sana dikatakan bahwa sebelum Yesus datang, sebelum akhir zaman, Allah akan membalikkan hati orang tua kepada anak-anak dan anak-anak kepada orang tua. Anda ingat di kitab apa itu? Maleakhi. Juga, ya, Anda benar. Sekarang saya jelaskan. Ini berbicara tentang kedatangan siapa? Nabi siapa? Elia. Apa yang dilakukan Elia? Saya ingin Anda memperhatikan hal-hal ini. Apa yang dilakukan Elia? Dia memperbaiki mezbah itu. Dengarkan baik-baik. Jika Anda benar-benar ingin berdiri teguh dalam krisis terakhir, Anda perlu memperbaiki mezbah. Anda perlu, tidak ada waktu dalam sejarah umat Allah ketika mereka berdiri teguh tanpa mezbah. Hanya setiap kali mereka berbalik, setiap raja yang baik yang membalikkan keadaan mereka, pertama-tama membersihkan bait suci dari berhala-berhala dan kemudian memperbaiki mezbahnya. Kamu harus memperbaiki mezbahmu sendiri. Apa itu? Hubungan Anda dengan Allah, waktu perbaktian Anda. Dan Anda perlu memperbaiki mezbah keluarga. Jika Anda ingin keluarga Anda bersama di surga, Anda perlu memperbaiki mezbah keluarga. Saya dengar orang-orang berdoa, pendeta, maukah Anda berdoa untuk anak-anak saya? Kata saya, apakah Anda berdoa? Ya, saya berdoa. Apakah Anda memiliki ibadah keluarga? Tidak. Apa Anda pernah membuatnya? Tidak, kami tidak punya waktu. Perbaikilah mezbah keluarga. Saya bisa memberikan kutipannya, kita tak punya waktu. Saya tak bisa membahasnya. Saya akan memberimu satu saja. Buku pendidikan halaman 260. Banyak orang bahkan di saat-saat kebaktian mereka gagal menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Karena mereka terlalu tergesa-gesa. Mereka masuk ke dalam lingkaran hadirat Allah dengan langkah yang terburu-buru. Karena mereka tidak punya waktu dan mereka tidak menantikan nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi. Dan mereka kembali ke pekerjaan mereka. Dengan beban mereka tanpa diubahkan, tanpa diberkati. Bahkan mereka yang belajar melakukannya sebagai rutinitas. Dengan cepat. Saya membaca 3 pasal dari Alkitab dan 1 pasal dari Roh Nubuat. Dan saya membaca 1 hari dari pelajaran sekolah Sabat. Saya telah menunaikan kewajiban saya. Dan mereka tidak menaruh hati pada mezbah. Anda sungguh-sungguh ingin memiliki hadirat Allah. Anda perlu meluangkan waktu yang berkualitas dengan Allah. Anda harus mengasihi Allah lebih daripada mengasihi hal-hal lain. Orang dapat menghabiskan waktu dengan olahraga atau film, atau hiburan, atau politik, atau musik, atau buku-buku gila. Orang dapat menghabiskan waktu dengan teman. Orang bisa menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa seperti ikan. Ya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama Allah. Bukankah ada sesuatu yang salah? Tidak ada waktu untuk dihabiskan bersama Allah. Doa seharusnya menjadi suatu hak istimewa, bukan tugas. Anda berbicara dengan Allah. Itulah hak istimewa terbesar di alam semesta. Jalan masuk ke takhta Allah. Sumber kuasa, sumber kekuatan, sumber keselamatan. Orang tidak memiliki waktu untuk berdoa dan belajar. Apakah Anda benar-benar ingin bertumbuh? Allah berfirman, mereka dikuduskan oleh kebenaran. Dan kemudian Allah berkata, firman-Mu adalah. Dan Roh Nubuat dalam buku Testimonis volume 1, bab 36 atau 37 atau 38. Di antara itu dikatakan, hanya mereka yang menghabiskan waktu yang berkualitas di dunia yang diubahkan. Dan kemudian Allah berkata, semakin banyak waktu yang Anda habiskan di dunia, semakin banyak katanya hal itu mengangkat jiwa Anda, pikiran Anda. Itu akan mengalihkan pikiranmu dari hal-hal lain dan menaruh pikiranmu pada Kristus. Dan menolong Anda untuk mengenal Dia dan mempercayainya serta menjadi semakin serupa dengan Dia.
menghabiskan waktu di dunia. Betapa banyak dari kita saudara dan saudari menghabiskan waktu yang berkualitas di dunia ini. Pergi ke gereja memang baik, tetapi itu tidak cukup. Jika Anda tidak memiliki waktu bersama Kristus, Anda tidak memiliki kekristenan. Tinggal di rumah, menonton film bodoh, memakan pizza, tidak jadi masalah karena Anda masih di sana. Kecuali jika Anda memiliki waktu yang berkualitas dalam doa dan dunia, Anda tidak akan bertumbuh. Anda tidak akan menang. Anda tidak akan berhasil dalam bidang apapun dalam hidup Anda. Karena tidak ada Kristus. Itu hanyalah sebuah teori agama tanpa kuasa. Dan ia melanjutkan dalam bab yang sama dalam buku Testimonies, volume 1. Dan firman berkata, waktu yang dihabiskan di dunia bukan sebagai kewajiban. Saya katakan sendiri, saya tambahkan pada paragraf itu. Bukan sebagai kewajiban, tetapi dengan hati. Ketika Anda memakan dunia, Anda mencernanya, Anda merenungkannya, Anda memikirkannya, tidak hanya membaca dan pergi. Alkitab seharusnya tidak hanya dibaca, tetapi juga dipelajari. Anda mengerti apa yang saya mau sampaikan? Cerna, kunyah, pikirkan. Alkitab berkata, siang dan malam saya merenungkan firman-Mu. Merenungkannya. Kembali pada pembahasan. Kutipannya berkata, mereka yang menghabiskan waktu berkualitas di dunia, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertobat. Dan kemudian dia berkata, hasilnya akan terlihat dalam kehidupan mereka. Akan ada buah, akan ada pertumbuhan. Jadi izinkan saya mengatakannya dengan cara lain. Jika tidak ada hasil dalam hidup kita, berarti kita adalah orang Kristen di dunia. Kita telah dibaptis di dalam air, tetapi tidak ada kuasa yang mengubahkan. Jika Anda menginginkan kuasa yang mengubahkan dalam hidup Anda, habiskan waktu di hadirat Allah dalam doa dan belajar. Karena semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersamanya, apapun yang dipikirkan oleh pikiran Anda, itulah yang akan menjadi diri Anda. Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda hayati, itulah yang mengubahkan Anda. Habiskan waktu dengan hal-hal lain dan Anda akan diubahkan dalam gambaran hal-hal itu. Menghabiskan waktu dengan Allah dan Anda akan diubahkan menurut gambar Allah. Kembali ke mezbah, kembali ke doa, luangkan waktu untuk belajar. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun, apakah kamu melihat hal-hal ini? Semuanya akan hancur. Dan mereka berkata, oh tidak mungkin, beritahu kami tanda-tandanya. Dan Yesus berkata, berhati-hatilah supaya tidak ada yang menyesatkan kamu. Bagaimana Anda mendapatkan, bagaimana Anda berjaga-jaga, bagaimana Anda waspada, berdoa dan belajar. Mempelajari firman, teguh ke Alkitab. Teguh, sehingga tidak seorang pun yang dapat menggoyahkan dia oleh segala jenis doktrin palsu. Segala jenis teori palsu, kebijaksanaan manusia. Saya tidak mengatakan bahwa hikmat manusia itu buruk, dia baik kalau sesuai dengan Alkitab. Kembali lagi, bagaimana Anda waspada, bagaimana Anda berjaga-jaga. Dengar Yesus berbicara tentang, dan Yesus berkata, akan ada peperangan dan desas-desus tentang peperangan. Anda ingat? Akan ada gempa bumi, akan ada banjir, akan ada pandemi, akan ada kegilaan ekonomi dan kegilaan politik, akan ada, Anda ingat, semua jenis bencana, semua jenis hal buruk. Dan kemudian Yesus berkata, apa yang dikatakannya sangat menarik, sangat menarik. Jika Anda membaca kata-katanya, dia tidak mengatakan, dan kemudian dia berkata, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi yang dahsyat, kelaparan dan penyakit sampar, dan tanda-tanda dari langit, Yerusalem dikepung oleh tentara. Dan sekarang inilah kesudahannya. Apa yang dia katakan? Belum saat ini, tetapi sudah dekat. Apakah Anda mengerti maksudnya? Karena orang berkata, oh pandemi COVID terjadi, inilah akhirnya. Anda mengerti? Perang di Israel telah terjadi, inilah akhir dari segalanya. Akan menyenangkan. Orang-orang sangat menyukai hal-hal yang sensasional untuk menghebohkan mereka. Dan orang banyak terpengaruh. Tapi bukan seperti itu kata Alkitab. Alkitab mengatakan Anda lihat itu. Akhir zaman belum tiba, namun sudah dekat. Anda paham? Apakah Anda melihat perang, tetapi belum saatnya. Anda lihat ini, tetapi belum saatnya. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Itulah akhirnya. Anda paham? Jadi hal-hal apa saja yang terjadi sangat menarik. Berhati-hatilah dengan apa yang kukatakan selanjutnya. Roh nubuat mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa akhir akan terjadi dengan cepat. Terima kasih. Sangat cepat. Dan kemudian di paragraf yang berbeda, ia mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu akan terjadi secara beruntun. Dan dalam paragraf yang berbeda, sekarang kita semakin bersemangat.
Dia mengatakan umat, bahkan umat Tuhan akan terkejut. Karena akan terjadi ini, dan kemudian itu, dan kemudian lebih besar, dan kemudian katanya langsung. Satu demi satu secara beruntun sehingga tidak sempat untuk mengikutinya. Dan dunia akan kehilangan akal sehatnya, orang-orang akan tidak memiliki perasaan, akan menjadi gila. Ini akan jadi krisis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua krisis sejarah dunia, semua perang, semua krisis seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Ini akan jadi terbesar dalam sejarah. Begitu buruk, begitu banyak dalam waktu yang singkat satu demi satu katanya. Tidak ada yang akan benar-benar siap. Ini akan mengejutkan. Dan ketika hal ini terjadi, sudah terlambat untuk mempersiapkan diri. Ini seperti orang gila yang mengatakan, saya akan bersiap untuk perang semalam sebelum perang. Saya akan mempersiapkan diri untuk olimpiade pada malam sebelum olimpiade. Itu tidak mungkin. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jika Anda tidak menganggapnya serius, hubungan Anda dengan Tuhan hari ini, maka akan terlambat. Pada saat yang sama, Injil diberitakan. Dengar, saya tidak bisa memberitahukan negaranya. Saya tidak diizinkan untuk memberikan rinciannya. Karena mereka akan mengalami penganiayaan yang hebat. Tapi di suatu tempat di negara Muslim, kita baru saja memiliki 2.800. Maaf saya salah, tolong koreksi apa yang saya katakan. Ada sebanyak 280. Itu angka yang sebenarnya. Saya ingin beri fakta, tak ingin melebih-lebihkan. Saya coba agar tidak membingungkan angkanya. 280 pembaptisan dari orang Muslim. Sekarang izinkan saya beritahukan kepadamu saudara-saudara. Jika di negara lain itu bukan jumlah yang besar. Tetapi di antara umat Muslim untuk membaptis satu orang itu adalah jumlah yang besar. Di Kenya banyak sekali pembaptisan. Di Tanzania Anda tahu berapa banyak yang kami baptis tahun lalu? Apakah Anda kira-kira tahu berapa banyak? Di Tanzania berapa banyak? Dapatkah Anda dapat menebak secara sembarang angkanya? 3.000, 4.000, siapa yang tahu? Katakanlah sebuah angka, 10.000. 300.000. 300.000. Mereka sudah mencapai, divisi itu mencapai hampir 3 juta anggota. Dapatkah Anda memahaminya ketika kita mencapai 22 juta secara keseluruhan? Dan hanya divisi itu, ECD, yang mencapai hampir 3 juta, 2,6 atau berapa, mencapai hampir 3 juta anggota. Tapi kemudian kita tidak hanya berbicara tentang Afrika, tentang Amerika Selatan, dan kemudian tentang Eropa. Apakah Anda mengharapkan ada pembaptisan di Perancis yang sangat sekuler? Apakah Anda harapkan kebangunan rohani di Jerman di kaum muda, bahkan juga di Swedia? Untuk melihat ratusan anak muda berkumpul bersama pada pukul 5 pagi dan berdoa untuk kebangunan rohani. Dan kemudian di Jerman orang-orang muda turun ke jalan dan berdoa bersama orang-orang. Tak pernah terbayangkan orang lakukan itu di Jerman. Anda bertemu seseorang di jalan, bolehkah saya doakan Anda? Tidak ada seperti itu di Jerman. Ya, mereka melakukannya. Dan orang-orang tertekan dengan apa yang terjadi, dengan yang terjadi di dunia. Hingga orang berkata, ya tolong doakan saya putus asa. Di Jerman, apakah Anda percaya itu? Ya, di Norwegia, di Swedia, di Polandia, di Perancis, di Serbia. Di Serbia, saya pergi ke sana, saya berbicara di sana beberapa minggu yang lalu. Lebih dari beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bahkan belum sampai 2 bulan kurang lebih, tidak masalah. Saya di Serbia, mereka berasal dari Serbia, Montenegro, Bosnia, Kroasia. 4 negara datang ke pertemuan, kemudian setelah saya berbicara di pagi hari, di sore hari, jam 4 sore, orang memberikan kesaksian selama 2 jam. Begitu banyak yang dibaptis di sana, begitu banyak, kami belum pernah. Kemudian ketua Uni berkata, kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Kami belum pernah melihat kebangunan rohani terjadi lagi. Satu contoh dari sekian banyak kisah, bahkan tidak dapat saya ingat. Saya menulis beberapa di antaranya, lalu saya berhenti menulis karena saya berlinang air mata. Seorang wanita datang dan dia berkata, saya adalah seorang Ortodoks Yunani. Saya tidak pergi ke gereja kecuali pada hari Paskah setahun sekali. Dia berkata, saya tidak punya agama kecuali saya disebut Ortodoks Yunani. Tetapi saya tidak pergi ke gereja. Dan dia berkata, saya memiliki salon kuku. Itu manikur dan pedikur, apapun sebutannya. Nona-nona, kalian tahu apa yang kubicarakan. Dan kemudian dia berkata, saya didiagnosis dengan penyakit ini. Dan saya putus asa, dan saya berdoa, dan saya tidak bisa mendapatkan jawaban atas doa saya. Saya terjebak di langit-langit. Dan dia berkata, saya mencari di Google tentang cara berdoa. Dan saya menemukan sebuah seminar doa. Dan kemudian dia berkata, saya mendengarkannya.
Dia berkata, saya terpikat. Dengar yang kedua, 1 khotbah, 2 khotbah, 3 khotbah. Baca buku itu, lalu 2 buku, lalu 3 buku. Dan dia berkata, saya bangun di pagi hari dan berdoa serta mempelajari Alkitab sebagai prioritas. Dan kemudian saya mulai mempelajari roh nubuat. Dan kemudian dia berkata, saya mengubah hidup saya. Kemudian dia berkata, hal itu mengubah saya. Hal itu membuat saya haus akan Allah yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan dia berkata, saya tak dapat bertahan. Saya tak bisa bernapas. Saya bisa hidup tanpa makanan, tapi saya tidak bisa hidup tanpa doa dan belajar. Katanya, itu menjadi udara. Itu menjadi kehidupan. Dan dia berkata, saya begitu asik sehingga saya benar-benar mulai mengasihi Tuhan lebih dari hidup saya. Dan kemudian dia berkata, saya mengerjakan kuku orang. Dan saya tidak bisa menahan diri. Saya mendengarkan buku audio dan doa. Dan khotbah-khotbah doa dan seminar-seminar doa. Dan dia berkata, saya mengerjakan kuku. Dan orang itu berbicara kepada saya. Dan saya seperti, dan dia, halo ya. Dan mereka berkata, apa yang Anda dengarkan? Dan dia berkata, oh beberapa khotbah yang menarik tentang doa. Bolehkah saya mendengarnya? Dan dia berkata, baik. Dia melepas headphone-nya dan dia memasang pengeras suara di salon kukunya. Dan orang-orang mulai mendengar khotbah. Keesokan harinya orang-orang datang kembali. Dan dia berkata, saya telah merapikan kukumu kemarin. Apa kukunya rontok? Dan mereka berkata, tidak. Kami datang untuk mendengarkan khotbah berikutnya. Dan dia menaruh kursi-kursi seperti tempat teater. Dia menaruh kursi-kursi di salonnya. Dan orang-orang datang hingga tak ada lagi tempat di salonnya untuk mendengar khotbah. Dan kemudian dia berkata, kami dibaptis. Dan kami berkata, semua orang di kota ini harus mendengarnya. Jadi saya memberikan mereka khotbah audio pada kartu memori. Dan mereka mulai pergi dari rumah ke rumah, mengetuk pintu, berdoa dengan orang. Dan kemudian memberikan khotbah dan memberikan buku-buku itu kepada mereka. Ketua Uni menyebar ke seluruh kota. Kami belum pernah lihat itu di negara kami. Dan wanita itu ada di sana, wanita itu berdiri, wanita itu berkata yang lain. 16 orang lainnya berdiri dan berkata bahwa mereka telah dibaptis karena mendengar khotbah-khotbah itu. Dan kita melihat hal-hal ini terjadi di Swiss, terjadi di seluruh dunia. Orang-orang yang berdoa dan belajar dan berkomitmen dalam hidup. Banyak hal terjadi. Dan kemudian inilah yang terjadi, ada peperangan. Dan Alkitab mengatakan bahwa Anda akan bertumbuh seperti wanita itu ya. Kontraksi. Saat wanita itu hamil. Saya belum pernah hamil, tolong percaya padaku. Tapi istriku pernah. Dan saya ingat ketika dia mengalami kontraksi. Anda tahu persis bagaimana rasanya. Sedikit, lalu 4 jam kemudian, hanya sedikit. Lalu 2 jam kemudian, sedikit lagi. Dan kemudian 2 jam kemudian, sedikit lagi. Dan kemudian 1 jam kemudian, lebih banyak lagi. Dan itu terus bertambah dalam intensitas dan frekuensi. Pada dasarnya, itu datang semakin sering. Dengan interval waktu yang semakin pendek. Intensitas pada dasarnya, rasa sakitnya semakin besar dan semakin besar. Dan panjangnya, bukan 2 detik, tapi 4 detik, kemudian 1 menit, kemudian rasa sakit yang terus menerus. Itulah yang terjadi sekarang. Apa yang Anda lihat di sekitar? Pandemi, banjir, gempa bumi, di mana? Itu baru saja terjadi. Afghanistan, banjir di mana? Di mana bendungan jebol dan mengambil seluruh kota? Di mana? Tepat, Libya. Ketika Anda melihat semua ini terjadi lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Ini seperti kehamilan. Intensitasnya bertambah. Frekuensinya bertambah. Semakin banyak. Sampai akhirnya menjadi krisis. Perang di Ukraina, di Israel. Semua ini semakin lama semakin banyak dan semakin banyak sampai meledak. Dan apa yang dilakukan orang? Apa yang orang lakukan? Menjadi terbiasa. Orang akan terbiasa. Menjadi normal untuk hidup dengan COVID. Menjadi normal jika ada perang di Ukraina. Benar demikian? Menjadi hal yang normal jika terjadi gejolak ekonomi. Menjadi hal yang biasa jika ada gejolak politik. Menjadi hal yang normal. Dan orang-orang melanjutkan hidup dan berkata, saya sibuk. Benar demikian? Dan Ellen White berkata, perhatikanlah. Bentuk kekejian yang paling besar adalah penyembahan berhala. Halo, dengarkan baik-baik karena saya akan pergi ke suatu tempat dengan ini. Bentuk kekejian terbesar adalah penyembahan berhala. Pada dasarnya Allah marah ketika Anda lakukan ini dan itu yang salah. Tapi penyembahan berhala adalah ketika Anda menolak Allah dan memilih Allah lain. Sehingga Allah bahkan tidak dapat bekerja sama dengan Anda. Dan kemudian dia berkata, tidak cukup hanya dengan tidak memiliki berhala emas. Dia berkata, setiap kali kita lebih fokus pada hal-hal kita. Dalam buku Renungan Pagi, hari ini bersama Tuhan. Setiap kali kita lebih berfokus pada hal-hal duniawi daripada pada Tuhan. Itu adalah penyembahan berhala. Jadi kita memang memiliki berhala. Anda tidak perlu memiliki sesuatu yang terbuat dari emas untuk disembah dan dicium.
Anda cukup mencintai pekerjaan Anda atau rumah Anda atau mobil Anda atau apapun. Anda tahu F250 Anda. Anda mencintai sesuatu lebih dari Anda mencintai Tuhan. Dan Anda tidak mengatakan bahwa Anda mencintainya. Oh tidak, saya lebih mencintai Tuhan. Tetapi Anda hanya menghabiskan lebih banyak waktu dengan benda itu daripada waktu yang Anda habiskan untuk berdoa dan belajar. Kamu lebih stres dengan hal-hal itu daripada stres dengan hubunganmu dengan Kristus. Dan itu menjadi berhala Anda. Dan dia berkata, itu adalah bentuk kekejian yang paling besar. Dia berkata, tiap kekejian membawa pada kebinasaan. Ketika Yesus beritahukan pada mereka tentang kekejian dan kehancuran di tempat Maha Kudus. Kemudian dia berkata, dan kebinasaan. Dan setiap kali, saya dapat berikan materi sejarah. Setiap kali ketika kekejian terjadi sebelum air bah, kebinasaan menyusul terjadi setelahnya. Anda menghabiskan waktu dengan berhala. Anda menyembah hal-hal lain. Anda memusatkan perhatian pada hal-hal lain. Anda akan menjadi binasa. Anda akan hilang. Setiap kali Israel tidak menyembah Allah, mereka menerima perbudakan. Dan kota mereka dihancurkan dan negara mereka dihancurkan. Benar demikian. Namun tampaknya kita tidak belajar dari pelajaran itu. Dan waktu yang kita jalani ini sangat serius penting, sangat mendesak untuk disadarkan. Namun ini adalah waktu ketika kita berfokus pada hal-hal lain lebih daripada berfokus pada pembangunan mezbah. Kembali berdoa, kembali belajar. Memanggil keluarga kita kembali berdoa bersama. Memanggil keluarga kita kembali kepada firman Allah. Membangunkan gereja-gereja kita dan berkata, mari kita berdoa bersama. Mari kita pelajari firman Tuhan. Mari kita berdiri di atas Alkitab. Mari kita melayani. Kalian memahaminya. Dan kemudian jika Anda perhatikan dengan saksama, Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, berhati-hatilah, akan terjadi ini dan itu. Tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Injil akan diberitakan di seluruh bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Dan kemudian Ellen White mengatakan bahwa murid-murid memandang kepadanya dan berkata, itu mengerikan. Dia tidak katakan demikian, tapi dia mengatakan bahwa mereka berkata, bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri. Dan Yesus alih-alih memberitahu mereka bagaimana mempersiapkan diri, ia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bagaimana Anda berjaga-jaga? Bagaimana Anda berjaga-jaga? Bagaimana cara Anda berjaga-jaga? Pernahkah itu terlintas di benak Anda? Berjaga-jaga tidak berarti Anda seperti ini, Anda tahu bagaimana Anda berjaga-jaga. Dan Yesus menjelaskan katanya, mereka yang menjadi sahabat Tuhan, mereka teguh. Mereka adalah orang-orang yang selalu berjaga-jaga. Dan dia berkata, mereka yang berjalan dengan Allah. Dan dia melanjutkan berkata, berjalan dengan Allah berarti terus menyadari kehadirannya dalam ketergantungan total setiap saat. Terus menerus menyadari kehadirannya dalam ketergantungan total. Apakah artinya berada dalam ketergantungan total kepada Allah? Dia berkata, dalam buku Hidup yang Terbaik, Yesus tidak membuat rencana untuk dirinya sendiri. Tetapi setiap hari ia menerima rencana itu dari Bapa. Dan kutipan berkata, kita pun harus demikian. Jadi haruskah kita menyajikan rencana kita di hadapannya, siap untuk menggenapinya? Atau menyerahkannya sesuai dengan kehendaknya dan kemudian mencari rencananya untuk hari itu? Berapa kali Anda menanyakan rencana Allah untuk setiap hari? Dan berkata, Tuhan, inilah saya, berikanlah saya rencanamu. Tuhan, saya menyediakan diri saya hari ini. Jika engkau membutuhkan saya siap untuk menyerahkan rencana-rencana saya. Apapun yang terjadi pada saya percaya padamu. Saya siap untuk penuhi rencanamu. Jika Tuhan berkata, Anda sedang dalam perjalanan bekerja, dan Tuhan berkata, hentikanlah. Ada seseorang yang membutuhkan. Saya ingin Anda memberkati seseorang. Anda percaya bahwa Allah akan mengurus pekerjaan Anda. Dan Anda menjadikan Allah sebagai prioritas. Saya ingat, dan Anda pasti tahu ceritanya. Saya ingat berkali-kali. Berkali-kali di sekolah, di tempat kerja. Ketika saya harus benar-benar fokus pada sesuatu. Jika tidak, saya akan kehilangan banyak hal. Dan Tuhan memberi saya rencana yang berbeda. Dan setiap kali saya menerima rencana Allah, Allah mengurus rencana saya lebih baik daripada yang saya lakukan. Dia berjalan mendahului saya. Dia berperang dalam peperangan saya. Saya tidak perlu melakukannya. Dan kemudian Ellen White berkata, Tuhan memanggilmu untuk melayani. Lakukanlah pekerjaanmu dan dia akan menjagamu. Dan kemudian dia berkata, dia akan mendahului kamu. Ia akan berperang dalam peperanganmu. Kamu tidak perlu stres. Saya ingat ini adalah kejadian kecil. Saya sedang dalam perjalanan ke rapat dewan. Anda mungkin tahu ceritanya. Dan saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkanlah kepada saya rencana yang engkau miliki untuk saya.
Disinilah saya, utuslah saya, gunakan saya, buka mataku. Karena saya sangat stres dengan daftarku. Saya punya daftar. Bahkan saya punya 4 daftar. Jika Anda lihat, Anda akan tertawa. Daftar hal-hal mendesak keluarga, untuk pekerjaan, untuk gereja. Dan hal-hal yang ada dalam rencana. Tetapi itu tidak mendesak. Saya punya 4 daftar. Dan kemudian saya meletakkannya di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, yang mana yang harus didahulukan? Dan Tuhan tidak mengatakan yang ini. Dia tidak mengatakannya dengan laser. Anda tahu, membakar yang satu dan berkata ini dia. Tapi saat saya mengemudi, dia memberi saya kesempatan. Jadi saya mengemudi. Saya ada rapat dewan yang penting dan saya harus hadir di sana. Dan istri saya menelepon dan berkata, Guci sakit. Kau tahu ceritanya. Guci adalah anak anjing kami. Dia bukan anak anjing lagi. Dia berusia 11 tahun tapi dia seperti anak anjing bagiku. Dia adalah salah satu bayi saya. Dan dia tahu bahwa saya pulang ke rumah pada hari Kamis. Dan setiap hari Kamis dia pergi ke pintu dan dia menunggu di depan pintu. Dan menangis sampai dia mendengar suara mobil. Dan kemudian dia berlari dan melompat ke arahku. Jadi dia berkata, Guci sakit. Jadi saya berkata, apa yang harus saya lakukan? Pergi ke rapat dewan atau membawa Guci ke dokter? Dan saya berkata, hei, dia ciptaan Tuhan. Dia penting. Lalu saya berbalik. Mengambil ciptaan Tuhan, anak anjing yang cantik itu. Dan pergi ke dokter hewan. Dan Anda pasti tahu kelanjutan ceritanya. Dan dokter hewan berkata, Tuan Goya, Anda memakai jas. Saya berkata, ya ini tidak melanggar hukum kan? Dia berkata, ya tapi ini Kamis malam. Kenapa Anda harus datang Kamis malam dengan setelan jas? Saya berkata, saya mau pergi kerja. Dia berkata, Kamis malam jam 6 sore Anda pergi kerja, orang-orang justru pulang kerja. Saya berkata, ada rapat. Dia berkata, apa kerjamu? Saya pendeta. Oh, Anda tak beritahu kami. Haruskah saat saya datang berkata, halo saya pendeta, Anda tidak pernah bertanya. Dia berkata, baiklah, Anda datang di saat yang tepat. Saya berkata, baik, jelaskan padaku. Kami berbincang apa yang terjadi pada hewan yang mati. Mereka sakit keras sehingga harus dikuburkan. Apa mereka masuk surga atau neraka? Saya berkata, itu pertanyaan yang bagus. Saya katakan, mereka tidak. Dia berkata, apa? Mereka tidak masuk surga atau neraka. Mereka hanya masuk ke dalam tanah. Dia berkata, tidak mungkin. Saya berkata, ya mungkin. Dia berkata, bisa Anda jelaskan? Saya katakan, tentu. Jadi saya buka Alkitab. Saya beri mereka pelajaran Alkitab. Pelajaran Alkitab Anda tahu apa yang terjadi pada manusia atau binatang atau apapun ketika mereka mati. Dan saya berkata, ini yang Alkitab katakan dan inilah firman Tuhan. Tapi pendeta kami ajar, saya berkata, saya tak peduli apa yang pendeta Anda ajarkan. Jika saya mengajar bahwa Anda harus melompat dari gedung, saya pendeta. Apa Anda melompat? Dia katakan tidak. Ya, kalau begitu jangan dengarkan pendeta-pendeta termasuk saya. Terimalah firman itu karena itu adalah firman Tuhan. Apa gunanya pergi ke gereja jika Anda tidak mendengarkan Allah? Dia berkata, Anda ada benarnya. Saya berkata, ya, karena saya berikan pelajaran Alkitab kepadamu. Saya berkata, mereka tidak masuk surga. Mereka tidak masuk neraka. Akan sangat mengerikan bagi seseorang dari keluarga dari surga untuk melihat seseorang dari keluarga di neraka terbakar. Dan itu akan jadi Tuhan yang sangat kejam membakar selamanya. Oh, terbakar. Oh, Anda tahu, selamanya. Saya berkata, bagaimana Anda berpikir bahwa Allah seperti itu? Dia berkata, ya Anda ada benarnya. Saya berkata, ya Anda sudah punya 2 poin. Anda berkata bahwa saya ada benarnya. Dan dia berkata, jadi apa yang terjadi dengan orang-orang? Saya berkata, hal yang sama. Jadi Anda berkata, ibuku tak ada di surga. Saya berkata, tidak. Apakah dia di neraka? Saya katakan tidak. Dia dalam tanah beristirahat. Alkitab mengatakan mereka sedang tidur. Mereka sedang menunggu kedatangan yang kedua. Saya berkata, bukankah bodoh jika kita membawa mereka ke surga? Lalu kembalikan mereka ke tanah untuk bangkitkan mereka sesuai Alkitab. Hei, lompatlah ke dalam tanah bentar karena saya akan bangkitkanmu. Saya berkata, apakah itu masuk akal? Benar? Dia berkata, tidak. Saya berkata, Anda lihat, Alkitab masuk akal jika Anda menggunakan pikiran Anda di sana. Saya berkata, apakah Anda mempelajari Alkitab? Dan dokter hewan itu berkata, oh saya tidak punya waktu. Saya berkata, tidak heran Anda tertiup angin ke kiri dan ke kanan. Pelajarilah Alkitabmu. Itulah alasan mengapa Anda memiliki firman Allah ini. Ini adalah firman Allah kepada Anda. Pelajarilah Alkitab. Dia berkata, baiklah, kami memiliki lebih banyak pertanyaan. Saya berkata, baik. Mereka merawat bayiku, Anda tahu anjingku. Ada tulang di lehernya yang entah bagaimana dia ambil dari luar. Dan dia berdarah. Dan mereka merawat anjing itu. Mereka berkata, datanglah besok karena kami perlu memastikan bahwa dia baik-baik saja. Dan dia berkata, kami memiliki banyak pertanyaan. Keesokan harinya dia tanya kepada saya, bagaimana dengan kebangkitan? Kemudian mereka berkata, anjingnya baik-baik saja, tapi bisakah besok datang lagi? Jadi besoknya saya pergi dan mereka bertanya kepadaku tentang 1000 tahun perdamaian yang akan terjadi di Israel. Saya berkata, saudaraku, tidak akan ada perdamaian di Israel, Anda tahu. Jadi saya memberinya pelajaran Alkitab tentang milenium. Lalu dia berkata, bisakah Anda datang besok? Jadi saya pergi setiap hari. Ketika kami mengadakan penginjilan, semua pegawai datang, dokter dan perawat, mereka datang untuk penginjilan.
Karena segala sesuatu bekerja bersama-sama, kata Alkitab. Dan jika Anda menyediakan diri Anda dan berkata, Tuhan, pakailah saya hari ini. Allah ketika dia memiliki kebutuhan, dia akan berbicara kepadamu. Telepon Anda akan berdering dan berkata, hey, Guci sakit. Anda paham? Tetapi jika Anda terlalu sibuk dengan daftar yang harus Anda lakukan, Anda tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang Kristen hanya karena Anda pergi ke gereja? Itu tak membuat Anda menjadi seorang Kristen, itu membuat Anda menjadi orang Farisi. Ya, Anda dengar saya tahu Anda dengar. Kau hanya tidak menyukainya, jangan salah paham. Beberapa orang yang sekarang menggunakan Zoom, mereka berkata, Anda tahu, itulah alasan kami tidak pergi ke gereja. Anda seharusnya berada di gereja untuk menyampaikan kasih yang baik. Bagaimana Anda bisa benar-benar berpelukan dalam Zoom? Bagaimana Anda dapat membantu orang lain dengan Zoom? Bagaimana Anda dapat bersekutu bersama di Zoom? Bagaimana Anda dapat saling menguatkan di Zoom? Bagaimana jika para murid menggunakan Zoom ketika Roh Kudus datang? Saya penasaran. Alkitab berkata, jangan lewatkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Tapi dengarkan baik-baik, bukan karena Anda telah pergi ke gereja dan tidak makan daging babi, tidak membuat Anda menjadi seorang Kristen. Kecuali jika Anda belajar untuk berjalan bersamanya, Anda sebenarnya tidak mengenal dia. Kita menyanyikan lagu itu dan dia berjalan bersama saya dan dia berbicara dengan saya. Tapi apakah dia benar-benar berjalan denganmu? Dan apakah dia benar-benar berbicara dengan Anda? Karena jika tidak, dia akan segera berkata kepadamu ketika Yesus datang, saya tidak mengenal kamu. Kita berkata, Yesus, kami makan tahu kok. Kami menyanyikan lagu kumbaya. Kami pergi ke gereja dan mengikuti sekolah sabat dan pertemuan perkemahan. Kami adalah orang-orang Advent yang sangat berkualitas. Kami memiliki kebenaran Yesus. Untuk memiliki kebenaran adalah penting. Tetapi diubahkan oleh kebenaran adalah jauh lebih penting. Jika Anda tidak diubahkan, Anda tidak sungguh-sungguh memiliki kebenaran. Engkau hanya tahu tentang kebenaran. Karena jika Anda memiliki kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran dan Yesus adalah firman. Ketika Anda memiliki Yesus, akan terjadi perubahan. Akan ada buah-buah. Ketika Anda memiliki Roh Kudus, Anda akan memiliki buah roh. Dan jika tidak ada perubahan, maka tidak akan ada pertobatan. Anda perlu mengenal dia. Anda harus berjalan bersamanya. Anda harus melayaninya. Jika Anda terus maju, waktu kita habis. Kurasa begitu. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu ketika saya lapar, itu tanda bahwa waktu saya telah habis. Yesus, kita tak punya waktu untuk melanjutkan. Ini adalah 6 khotbah dalam persiapan untuk kedatangan yang kedua. Dan kita telah membahas sedikit tentang khotbah yang pertama. Yesus berkata ketika mereka bertanya, bagaimana kami harus bersiap-siap? Yesus berkata, apa yang ia katakan? Setelah ia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, ia memberikan perumpamaan kepada mereka untuk memberitahukan bagaimana cara mempersiapkan diri. Kamu ingat perumpamaan pertama yang diberikannya kepada mereka. Hamba yang setia dan yang tidak setia. Kerajaan surga itu seumpama seorang hamba. Tuannya datang kepada hamba itu dan tuannya berkata, saya akan pergi ke negeri yang jauh dan sampai saya kembali lagi. Berilah makan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Kamu ingat perumpamaan ini. Dan pelayan itu terus memberi makan orang lain. Dan setelah beberapa waktu pelayan itu berkata, Tuhan tak kunjung datang. Apa artinya ini? Apa yang dilakukan oleh hamba itu? Bukannya melakukan pekerjaannya, dia malah mencoba melakukan pekerjaan tuannya. Karena Tuhan berkata kepadanya, waktu itu bukan untukmu. Tuhan katanya, Anda tidak akan tahu hari atau jamnya. Hanya Tuhan saja. Allah lah yang menentukan waktunya. Bukan untuk Anda ketahui. Baik pendeta, mari kita bicarakan peristiwa ini. Apakah ini akhirnya? Apakah mungkin untuk datang pada tahun 2000? Karena saya mendengar orang-orang saya muak. Ketika dia datang ke Amerika, pada tahun 1997 atau 98, dia berkata istri saya, dia tahu tanggalnya. Ketika dia datang ke Amerika, orang-orang berkhotbah. Beberapa orang saya tidak mau memberitahukan namanya, bahwa Yesus akan datang pada tahun 2000. Dan saya bertanya kepada salah satu dari mereka, saya berkata, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang tahu hari dan jamnya. Roh nubuat mengatakan bahwa adalah kesalahan besar untuk menetapkan tanggal. Waktu bukan bagian kita, hanya bagian Allah. Bagi kita ini adalah persiapan dan pelayanan misi. Saya berkata, mengapa Anda menetapkan tanggal? Dan kemudian tahun 2000 berlalu. Dan orang itu mengatakan 2008, jika Anda ingat. Kemudian 2008 berlalu, saya mendengar orang mengatakan 2027. Apa Anda pernah mendengarnya?
Saya mendengar sekelompok orang berkhotbah tentang 2027. Bagaimana jika tahun 2027 berlalu? Mereka akan mengatakan 2032 atau apapun, 2035. Atau Anda lihat, waktu bukan bagianmu. Sang pelayan bukannya melayani, dia malah mencoba untuk mengurus pekerjaan tuannya. Tuannya terlambat. Kita perlu melakukan sesuatu yang lain. Dan segera setelah dia berhenti memberi makan yang lain, Alkitab katakan bahwa dia mulai memukuli yang lain. Karena mereka yang tidak melayani adalah mereka yang menganiaya orang lain di sekitar mereka. Orang yang bekerja tak punya waktu untuk menghakimi, mengkritik, dan mencaci maki. Orang yang malas, mereka adalah orang yang sakit secara rohani. Mereka adalah orang-orang yang suka mengkritik semua orang. Tidak ada yang baik kecuali diri mereka sendiri. Anda paham? Sakit secara rohani. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Ketika Anda memiliki Kristus, Anda tidak punya waktu untuk mengkritik orang lain. Karena Anda sibuk menyelidiki hati Anda sendiri. Dan Anda begitu sibuk dengan hubungan Anda dengan Kristus. Begitu memperhatikan hubungan Anda. Dan begitu sibuk dengan pelayanan. Sehingga Anda tidak punya waktu untuk menghakimi orang lain. Atau membicarakan apakah Yesus akan datang pada tahun 2027. Dan Yesus berkata, hamba seharusnya melayani. Dia menjadi sibuk. Tuannya datang. Dan hamba itu binasa. Dan kemudian perumpamaan berikutnya. Apa yang berikutnya? Ada berapa banyak perumpamaan? Hamba pohon ara. Anda ingat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh pohon ara? Untuk menghasilkan buah. Jika tidak, pohon ara itu akan ditebang, binasa. Berikutnya 10 gadis. Apa yang harus mereka lakukan? Menuangkan minyak ke dalam pelita. Mengapa? Mengapa harus ada minyak? Mengapa memiliki Roh Kudus? Untuk menerangi. Mereka harusnya jadi terang. Ellen White berkata di buku Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Halaman 411. Bahwa mereka seharusnya menerangi jalan menuju gedung pernikahan. Sehingga tidak seorang pun di sekitar mereka akan tersesat. Dan kemudian dia berkata dalam buku yang berbeda. Tidak semua orang menjadi misionaris di negeri asing. Tetapi setiap orang dipanggil untuk menjadi misionaris di lingkungannya. Dan dia berkata, Tuhan, dengarkanlah saudara-saudara. Akan membuat Anda bertanggung jawab atas tetangga-tetanggamu. Dan Allah berkata, Anda adalah penjaga. Jika Anda memperingatkan mereka dan mereka menolak, darah mereka akan dituntut dari tangan mereka sendiri. Tetapi jika Anda tidak memperingatkan mereka, darah mereka akan dituntut dari tanganmu. Dan dia berkata, Anda akan bertanggung jawab atas tetanggamu. Tahukah Anda bahwa Anda bertanggung jawab? Apakah Anda kenal tetanggamu? Pernahkah Anda ketuk pintu untuk beri mereka kue atau roti yang tak sehat? Atau beri mereka tomat dan berkata, saya ingin berdoa bersama Anda. Apakah Anda izinkan saya doakan Anda? Dan jika mereka mengatakan tidak, ya sudah. Bagaimana jika mereka mengatakan ya? Tahukah Anda bahwa Anda bertanggung jawab atas keselamatan mereka? Allah menempatkan Anda di sana karena Allah sangat mengasihi orang-orang itu sama seperti Ia mengasihi Anda. Dan selanjutnya, Anda seharusnya menjadi terang. Yang berikutnya, apa yang berikutnya? Talenta. Terima kasih. Apa yang harus Anda lakukan dengan talenta yang Allah berikan kepada Anda? Dan yang terakhir, Ia membagi umatnya ke dalam kelompok-kelompok, domba dan kambing. Dan kemudian dia, apa maksudnya itu? Dia berkata, masuklah karena saya berada di penjara, orang baik. Yesus tidak masuk penjara, maafkan saya. Orang baik tidak masuk penjara, tetapi Anda seharusnya mengasihi orang-orang itu juga. Saya telanjang, saya haus, saya. Dan kemudian dia berkata, setiap kali Anda melakukannya pada mereka, Anda melakukannya. Dia tidak mengatakannya untuk saya. Dia mengatakan kepada saya. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang itu. Dan ia berkata, engkau harus mengasihi orang-orang itu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena jika Anda tak mengasihi mereka, itu artinya Anda tak mencintaiku. Karena mereka anak-anakku, saya mati untuk mereka. Lalu bagaimana Anda bersiap untuk meringkas dan menyelesaikannya? Bagaimana Anda bersiap? Waspadalah agar tidak ada yang menipumu. Karena akan ada banyak kegilaan. Setan akan mencoba untuk menangkapmu. Jika ada tikus di rumahmu, Anda tak memasang satu perangkap. Anda memasang 20 perangkap. Kau paham? Setan tidak akan datang dengan satu jebakan. Dia akan datang dengan segala kemungkinan. Doktrin-doktrin palsu, nabi-nabi palsu, mesias palsu, ajaran-ajaran palsu. Bahkan di dalam gereja untuk menipu bahkan umat pilihan. Bahkan iblis akan datang pura-pura jadi Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian penyembahan berhala, kata Ellen White, berfokus pada hal-hal lain sampai pada tingkat kita teralihkan. Dan kita tak persiapkan diri akan dikejutkan oleh kedatangan yang kedua dan kita tak akan siap. Kemudian kurangnya misi. Dia berkata hanya dengan bekerja sama kita menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Dan dia berkata kurangnya misi. Tuhan memberimu talenta. Allah memanggilmu untuk melayani. Allah memanggilmu untuk menjangkau tetanggamu. Allah memanggil Anda untuk melayani, menyelamatkan keluarga Anda. Lakukanlah karena tidak ada waktu lagi. Yesus akan datang.
Yesus akan datang. Dia sedang dalam perjalanan. Dia ada di depan pintu. Lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Begitu dekatnya sehingga jika kita tahu, kita tidak akan memiliki prioritas lain kecuali bersiap-siap. Dan ketika Yesus pun akhirnya datang. Namun saat itulah kita tertidur, inilah saatnya untuk bangun. Allah memanggil Anda untuk waspada. Allah memanggil Anda untuk berdoa, berjaga-jaga, dan mempelajari firman-Nya. Allah memanggil Anda untuk menyelamatkan keluarga Anda. Allah memanggil Anda untuk menyelamatkan tetangga Anda. Allah memanggil Anda untuk bangun dan dibangkitkan. Jika bukan hari ini, lalu kapan lagi? Jika Anda sungguh-sungguh mengasihi Allah lebih dari yang lain, mengapa Anda tidak menjadikannya sebagai prioritas? Berapa banyak di antara Anda yang berkata, Tuhan, saya akan membuat Engkau sebagai prioritas. Tolonglah saya melakukan itu. Berapa banyak dari Anda yang ingin membuat keputusan itu hari ini? Amin, amin. Mari kita menundukkan kepala dan menutup dengan doa. Saya akan memberikan 1 menit. Untuk pertama-tama Anda doa dalam hati dan berkata, Tuhan, ampunilah saya karena saya pikir bahwa saya mengasihi Engkau. Entah bagaimana saya memiliki prioritas lain. Tolong saya untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Tolong saya untuk jadikan Engkau sebagai prioritas. Dan apapun yang saya lakukan, pergi bekerja, pergi ke sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, apapun yang saya lakukan, tolonglah saya untuk tetap fokus padamu dan terhubung. Tolonglah saya untuk tetap berada di dalammu dan berjalan bersamamu. Dan bergantung kepadamu dan mengikuti rencanamu setiap hari. Tidak pernah terpisah darimu. Tolonglah saya untuk bersiap-siap. Dan setelah 1 menit saya akan berdoa. Baiklah, mari kita menundukkan kepala. Amin. Bapa di surga, kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau ingin kami bangun dan bersiap-siap dan diselamatkan. Paragraf kerinduan segala zaman mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah melakukan apapun tanpa memperingatkan umatnya agar mereka bersiap. Bapa, Engkau memperingatkan kami, mencoba membangunkan kami untuk melihat ke sekeliling dan melihat bahwa peristiwa-peristiwa sedang terjadi. Dan sementara itu bisa menjadi lebih dan lebih banyak peristiwa dan menjadi akhir, tetapi itu belum menjadi akhir. Namun demikian, ini adalah peringatan bagi kami bahwa Yesus akan segera datang. Bahwa kami akan bertemu muka dengan Dia dan bahwa Engkau ingin kami diselamatkan. Tolonglah Bapa, kami membuat keputusan bersama untuk menjadikan Engkau sebagai pusat, menjadikan Engkau sebagai prioritas dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami. Tetapi kami tidak dapat melakukannya. Tolonglah Bapa, tolonglah kami. Kami berdoa dalam nama Yesus dan berterima kasih. Amin.